penyakit yang paling dahsyat, penyakit hati yang paling dahsyat itu ada al-kibir. Al-kibir wariya wal hasad. Al-kibir menganggap diri lebih baik dari salah satu makhluk Allah. Ada orang yang mutakabbir, ada jahil. Itu dosanya iblis. Wala yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin minal kibir. Wa tsani hadza riya. Riya, dia enggak merasa cukup dilihat oleh Allah saat dia beribadat, sehingga masih perlu pengen dilihat makhluk, pengen didengar makhluk. Allah doang yang tahu, enggak cukup, kurang. Ada orang yang merendahkan Tuhan, ini enggak punya akhlak. Begitu bagaimana ibadatnya mau diterima? Penyakit hati. Yang ketiga adalah al-hasad. Al-hasad. Al-hasad itu adalah buah daripada kedengkian, kebencian. Kebencian adalah buah daripada amarah. Ya, orang kalau marah benci. Kalau benci, dia enggak suka orang yang dia benci itu dapat nikmat dari Allah Ta'ala, akan membuahkan penyakit hasad. Waliyad billah, hadhi ummahatul khaba'ith. Al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Seandainya orang puasanya setiap hari puasa, tiap hari dia sholat tahajud 1000 rakaat, tiap hari hatam Quran 200 kali, tapi dia punya penyakit hasad, habis angus semuanya. Sebab hasad itu menggerogoti pahala sebagaimana api menggerogoti kayu bakar yang kering. La tahasadu, la taqata'u, la tabaghadu, la tadabaru, kunu ibadallah ikhwana. Jangan saling iri, jangan saling hasud, jangan saling mutusin silaturahmi, jangan saling benci, jangan saling berpaling, saling melengos, menjauh. Kalau dia datang, ini pergi, ini mendekat, ini menjauh. Jadilah hamba Allah ikhwana, hamba Allah yang saling bersaudara satu sama lain. Itu Sayyidina Abdullah bin Amr bin al-As. Dia ngikutin orang yang Rasulullah bilang yadkhul alaikum rajul min ahlil jannah. Ini penghuni surga nih, bentar lagi yang masuk. Katanya masuk orang biasa-biasa aja. Maka Abdullah bin Amr penasaran apa yang dia lakukan. Ngikut ke rumahnya, bilang saya punya masalah sama istri saya, sama keluarga saya, izinkan saya mendampingi engkau di rumahmu, numpang nginep. Oh boleh, ahlan. Nginep sampai 3 hari. 3 hari di situ kitu an ahtagir amalah. Saya selama 3 hari di situ, saya sampai ya Allah, ini amalannya nggak ada yang istimewa, amalan dia nggak ada yang istimewa, sampai akhirnya nggak kuat. Apa sih? Ada yang punya amalannya yang Anda sembunyikan? Bilang nggak ada, kecuali yang kamu lihat. Bilang ilah, Rasul kok sampai bilang kalau kamu min ahlil jannah pasti ada yang kamu sembunyikan. Coba apa? Nah, mungkin ada satu hal. Ya, la ajid ala ahad minal muslimin nafsi ghish wala hasad. Ala khairin atahu Allahu iyyah. Itu di hati saya itu enggak ada ganjelan, enggak ada rasa enggak suka, benci atau iri apabila ada satu muslim dapat nikmat dari Allah. Makanya kan kita selalu mendoktrin diri kita itu buat ngobatin hasad. Kullu yawm naqul li anfusina nudawi anfusana minal hasad. Ini kalau kita baca, kita renungin, sembuh dari hasad. Allah ma amsa bi ni'matin bi hadmi khalqik wa ma wahdak la syarika lak falakal hamdu wa syukru ala dzalik. Ya Allah, di pagi hari ini atau sore hari ini enggak ada nikmat yang ada pada saya atau pada salah seorang makhlukmu, melainkan itu nikmat dari engkau yang ngasih, bukan dari orang lain, bukan dari makhluk lain, bukan dari siapapun. La syarika lak. Kalau tahu itu dari Allah, ya ta'adab, Allah yang ngasih, Allah yang ngasih. Ada orang dikasih piala, terus ente mau ambil tuh piala, ente mau rusakin, ada kurang ajar. Kalau ada orang yang hasud tuh enggak suka ada orang lain dapat nikmat, seolah-olah dia bilang kepada Allah, Allah enggak pandai mengatur, Allah enggak pandai memberi. Ya Allah, kenapa yang ngasih dia? Salah, enggak benar ente ngasih dia. Itu kurang ajar. Orang yang ngomong, dia enggak ngomong, cuma kelakuan dia menerjemahkan demikian. Sama seperti juri ngasih piala kepada seseorang, salah, enggak benar ini juri, curang. Nah dia, Allah ngasih nikmat kepada seorang, oh salah, keliru. Kenapa dia yang dapat? Kenapa bukan saya? Leish dia. Itu orang tuh Abdullah bin Amr bilang hiyallati balagat bik. Ini amalan yang membuat kamu sampai. Wa hiyallati lanutik. Nah itu yang kebanyakan orang enggak mampu melaksanakan hal tersebut. Dabba ilaikum da'ul umam qablakum. Dia kalian kesusupan, disusupi penyakit umat-umat sebelum kalian. Apa? Al-hasad wal baghdha. Hiyal haligah. Kata Nabi. Ada penyakit hasad, penyakit iri dan penyakit baghdha, kebencian. Hiyal haligah. Ini yang ngebotakin, bikin botak. Maksudnya
banyak pikiran pala jadi botak. Enggak. Kata Nabi, saya enggak bilang ini ngebotakin pala, bikin pala jadi botak, enggak. Tapi ngebotakin din. Agama kalian tuh jadi botak habis. Demi Allah yang jiwaku berada di genggaman yang enggak bakalan masuk surga salah seorang kalian hingga beriman. Enggak dianggap beriman hingga saling cinta. Apa amalan yang kalau dilakukan tuh membuat kita saling cinta? Afsyus salam, mengkasih salam, sebarkan salam, saling menyapa, ngomong yang bagus. Nyapa sama orang, ketemu orang, bukan ketemu sibuk sama HP, sibuk sama gadget. Itu yang bikin orang tuh nggak ada nggak ada interaksi, nggak ada salam, nggak ada menyapa, sapa orang lain. Hatta non muslim.